Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Noy, dari Bawaslu Provinsi Banten, yang hadir di podcast kita hari ini, podcast Ramadan seperti biasa. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke, baik, hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Kota Serang. Salah satu anggota Bawaslu Kota Serang ternyata ada yang perempuan. Sahabat Bawaslu mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, tapi pasti sudah tahu semua. Siapa sih yang nggak kenal pada Sri Kandi Bawaslu Kota Serang? Salah satu Sri Kandinya Bawaslu juga, maksudnya. Mungkin saya kasih sedikit bocoran atau informasi terkait dengan ibu yang satu ini, Mbak ya, karena beliau, setahu saya sih beliau masih single ya Mbak ya. Alhamdulillah bagi yang single pasti mau daftar ya. Oke, beliau kelahiran Bandung, Mojang Bandung. Betul. Kelahiran 17 November tahun 1987, masih muda banget, luar biasa ini. Beliau adalah Kordip SDMO, SDM dan organisasi. Oke, kita sambut langsung saja ya kepada Ibu Lia Julia. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Noy. Sehat Bu ya? Kita nggak pakai tepuk tangan dulu gitu ya? Kan biasanya openingnya gitu ya. Gitu, boleh. Takutnya lesu Bu. Tapi enggak ya. Karena lagi puasa. Tapi enggak. Bawaslu itu apalagi Sri Kandinya itu luar biasa. Strong ya Mbak Noy. Iya, saya lihat tidak kalah gitu sama yang para laki-lakinya. Semangatnya tuh menggebu-gebu. Betul. Baik, langsung saja kita obrolan pada hari ini terkait podcast Ramadan akan membahas tentang profesionalitas. Betul. Jadi profesionalitas itu kalau dari segi penyelenggara pemilu bisa dilihat seperti apa gitu Bu ya. Nanti kita pengen tahu juga nih makna profesionalitas dari segi penyelenggara sama dikaitkan dengan dari kalau istilah agama atau yang biasa mungkin dari cerita-cerita Nabi terdahulu juga sudah sering ya kita dengar cerita profesionalitas itu seperti apa gitu. Nah, untuk lebih jauh pendapat beliau tentang profesionalitas bagi penyelenggara pemilu seperti apa, kita dengarkan bersama yuk. Baik Bu, silakan. Terima kasih Mbak Noy. Senang sekali nih bisa hadir di podcast Bawaslu Banten. Tadi apa tagline-nya? Selalu ada cerita di balik demokrasi. Keren banget. Teman-teman tadi sudah dijelaskan siapa saya. Jadi kebetulan saya dikasih dan mengambil tema ngambil tema tentang profesionalitas ini dan mudah diucapkan Mbak Noy, mudah banget, profesional gitu, mudah banget diucapkan, tapi dalam udah nggak asing gitu ya, udah nggak asing, semua orang pasti akan berbicara itu, tapi pada saat pelaksanaannya itu yang gimana sih ini, butuh kiat dan strategi. Profesionalitas itu adalah asas pemilu ya Mbak Noy ya. Asas pemilu ada di Undang-Undang 7 2017 terkait pemilu itu, bahwa di bab 2 tentang asas dan prinsip dan tujuan pemilu itu, di situ ada pasal 3. Pasal 3 itu salah satunya ada proporsionalitas. Proporsionalitas di situ ada. Nah, kemudian apa sih proporsionalitas itu? Nah, proporsional itu bahwa kita itu bekerja harus sesuai dengan tujuan, arah, kemudian makna. Kemudian kita juga harus bekerja dengan kemampuan kita. Kalau misalnya suatu lembaga dihadiri atau dikerjakan sama orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai tujuan, itu juga akan tidak baik. Iya. Kemudian hubungannya dengan kita sih penyelenggara, ya penyelenggara memang harus profesional, harus profesionalitas gitu. Kalau dihubungkan dengan keislaman, saya kemarin sempat baca bahwa di zaman Nabi profesional itu memang anjuran banget sama Nabi, dianjurkan banget bahwa kita harus profesional. Bahwa di Islam itu profesional itu hal yang harus dijunjung tinggi. Contoh profesional itu pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu pada saat kaum muslimin itu
udah mau menang, ternyata diiming-iming dengan harta, diiming-iming sama kaum musyrikin itu, diiming-iming dengan harta, akhirnya tidak proporsional. Nah itu yang ternyata berimpact ke kita sekarang gitu. Sekarang terjadi bahwa pada saat perang Uhud muslimin tidak proporsional karena tergiur harta, dan sekarang pun terjadi banyak di kalangan-kalangan kita yang tidak proporsional karena tergiur karena itu. Ya kalau sekarang kan bahasanya nepotisme lah ya, nepotisme kalau sekarang bahasanya. Nah, kemudian kalau misalnya penyelenggara ada nggak sih yang gitu? Ya mungkin ada orang-orang yang memang tidak proporsional, tidak melakukan hal-hal sesuai dengan asas pemilu itu, kemudian tergiur dengan uang gitu, kemudian tidak menyelenggarakan pemilu itu dengan baik. Itu Mbak. Iya, pasti ya dari segi menjalankan amanah itu, apalagi kita sebagai penyelenggara ya, pasti banyak pandangan orang juga. Apa sih Bawaslu tuh? Gak proporsionalitas kadang begitu kan ya. Sebetulnya gimana sih cara menerapkan nilai dari sebuah religius yang kita pahami atau yang kita anut ya, terutama dari segi nilai keislaman, untuk mempraktekannya dalam pelaksanaan pengawasan gitu di lapangan. Cara menerapkan pengamalannya itu seperti apa gitu. Dalam Islam itu seorang atau kita ini dituntut untuk bekerja sesuai dengan amanah yang kita berikan ya. Amanah itu bisa berupa bisa jadi penyelenggara atau apapun. Nah kemudian bagi kita ini kan sudah diajarkan dalam Islam pun bagaimana melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah itu. Kemudian kalau misalnya dalam penyelenggaraan pemilu, kita harus sesuai gitu Mbak, harus tidak boleh melakukan hal-hal itu di luar undang-undang. Kemudian kan ada juknis, ada perbawaslu dan sebagainya gitu. Kita harus melakukan itu sesuai dengan kemampuan kita dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, apa jadinya pemilu? Apa jadinya pemilu Mbak? Oke. Baik sahabat Bawaslu, tadi penjelasan dari Ibu Lia terkait pengamalan dari dalam segi pengawasan ya. Kedepannya mungkin ada sih Mbak pengalaman atau yang Mbak pernah alami dalam menerapkan profesionalitas ini? Sampai saat ini alhamdulillah kalau saya merasa saya sudah profesional gitu. Tapi kalau misalnya penilaian masyarakat belum tentu ya. Tantangannya ada nggak? Tantangannya sangat banyak Mbak. Apalagi kalau misalnya di dunia politik ini ya, karena bagaimanapun penyelenggara juga tidak lepas dari politik ya. Iya betul. Banyak tantangannya. Kita pada saat saya pernah Mbak pengalaman pada saat saya proporsional untuk menurunkan APK, kemudian saya dimarahin sama penyelenggara, dimarahin sama partai ya, sama partai gitu. Di sisi lain saya harus peserta ya, di sisi lain saya harus profesional untuk menurunkan, di sisi lain juga secara pribadi diintimidasi gitu. Nah itu berarti harus kuat iman. Kita juga harus, selain itu juga spiritual kita juga harus kuat ya Mbak ya. Komunikasi kita juga harus bagus. Kemudian kepemimpinan kita juga harus benar-benar dilatih saat itu ya. Betul. Bagaimana kita menjadi anggota Bawaslu, kemudian banyak ditekan sama masyarakat, ditekan sama peserta, ya itu yang harus kuat-kuat iman. Tapi kita juga tidak boleh tergoda Mbak, tidak boleh tergoda. Nah, supaya nggak tergoda gimana? Supaya nggak tergoda, kalau saya selalu berprinsip bahwa apa yang saya lakukan saat ini itu akan terakumulasi nanti ke depan. Iya betul. Kemudian juga tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar, memang itu bukan kewenangan kita dan harus sesuai dengan aturan. Iya betul. Kalau saya strategi saya tidak mau membuat nama saya tidak baik hanya karena hal sepele gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Lia nih ya. Siap Mbak. Masih muda tapi pemikirannya sudah luas, jauh ke depan, udah full pengalaman segala macem. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait profesionalitas dari Ibu Lia Julias tentang bagaimana pengalamannya di lapangan, bagaimana susahnya mempertahankan profesionalitas, tantangannya seperti apa. Untuk satu kata Pak, Mbak, mungkin ada satu semacam kutipan manis dari Ibu Lia Julia terkait profesionalitas ini. Ya, satu hal yang buat saya pribadi dan mengingat buat sebanyak orang, bahwa
profesionalitas itu harga mati buat penyelenggara pemilu. Mohon dijaga dan ditanamkan dalam hati. Ya, situ aja Mbak. Ada closing statement mungkin dari Ibu Kecil ya? Udah cukup itu aja. Jadi sahabat Bawaslu, demikian tadi bahwa katanya profesionalitas adalah harga mati untuk penyelenggara pemilu. Jadi untuk sahabat Bawaslu yang ada di luar sana, baik penyelenggara pemilu, terutama yang dari unsur pengawasan atau Bawaslu ya, camkan tentang pesan dari Ibu Liah Julia bahwa profesionalitas itu adalah harga mati. Baik, demikianlah pembicaraan kita pada hari ini, Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan saya untuk mewawancara Ibu di sela-sela kesibukannya. Ya, untuk itu kami dari podcast Bawaslu Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Jangan lupa ditonton, iya. Jangan lupa like, subscribe, iya, biar betul. Kita kayak open the door daddy ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen dan share. Jangan lupa, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ingat pesan Bu Liah ya. Profesionalitas jaga harga mati, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bu Liah sekali lagi. Terima kasih juga. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Kita tegakkan keadilan.